Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Motivasi Channel, yaitu channel yang berisi tentang motivasi, doa, dan inspirasi serta hal-hal yang bermanfaat lainnya. Namun sebelum kita lanjutkan, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update informasi dan video-video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Sebagaimana yang telah dimuat dalam situs atau website P3K Guru bahwa seleksi kompetensi P3K itu terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosio-kultural, dan pertanyaan wawancara. Video kali ini merupakan pembahasan tentang soal-soal ujian kompetensi manajerial P3K. Soal-soal yang dibahas pada video ini merupakan soal-soal kompetensi manajerial pada seleksi-seleksi CPNS dan P3K pada tahun-tahun sebelumnya. Dan pada tutorial ini, soal-soal ujian kompetensi manajerial tersebut sudah dibuat dalam bentuk online. Di mana link dari aplikasi soal latihan online ini sudah disertakan pada bagian deskripsi di video ini, sehingga teman-teman dapat menggunakannya untuk latihan dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K tahun 2021 ini. Untuk mengetahui jawaban yang benarnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, jika pasangan saya tidak menyukai tempat saya bekerja, maka sikap saya membawa pasangan saya ke tempat saya bekerja dan membiarkan dirinya menilai. Mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaan saya, menjelaskan bahwa saya juga mencintai pekerjaan saya, menanyakan alasan pasangan saya mengatakan hal seperti itu. Tetap memilih pekerjaan saya dengan risiko memutuskan hubungan dengan pasangan saya. Nah, jawaban yang tepatnya adalah menanyakan alasan kepada pasangan saya mengapa ia mengatakan hal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, guna mencapai tujuan yang saya inginkan, saya akan yang pertama, berusaha dengan prinsip biar lambat asal selamat, menyerahkannya kepada nasib, meminta bantuan orang lain, berusaha sesuai kemampuan tanpa target, berusaha dengan sekeras-kerasnya. Maka di sini yang paling tepat adalah berusaha dengan sekeras-kerasnya. Yang ketiga, kondisi kerja yang paling saya harapkan adalah kondisi yang pertama, menyediakan stabilitas pekerjaan bagi saya, memotivasi saya untuk bekerja lebih giat, memberikan kesempatan pada saya untuk mengaktualisasikan diri, memberikan kemungkinan promosi jabatan bagi saya, menghasilkan pendapatan tambahan bagi saya. Jawaban yang paling tepatnya adalah memotivasi saya untuk bekerja lebih giat. Kemudian soal yang keempat, hal yang pertama yang akan saya lakukan saat memasuki tempat kerja baru adalah mencari tahu apa yang harus saya kerjakan, mengamati sistem kerja pegawai di tempat kerja tersebut, menunggu perintah kerja dari atasan, menyapa rekan kerja baru, dan bertanya tentang sistem kerja di tempat kerja tersebut, mempelajari sistem kerja tempat baru dari peraturan dan data. Nah, jawaban yang paling tepatnya adalah menyapa rekan kerja baru dan bertanya tentang sistem kerja di tempat kerja tersebut. Kemudian yang kelima, sebagai ketua panitia kegiatan haruslah membuat laporan pertanggungjawaban. Jika saya sebagai ketua, maka saya bersama anak buah menyusun laporan, menugaskan pembuatan laporan kepada anak buah, sendiri menyusun laporan karena tidak ingin ada kesalahan yang dibuat anak buah, membentuk tim khusus untuk membuat laporan tersebut. Laporan itu belum tentu akan diperiksa oleh atasan. Dibuat atau tidak, maka tidak masalah bagi saya. Nah, di sini jawaban yang tepatnya adalah bersama anak buah menyusun laporan. Soal yang keenam, seluruh pekerjaan di kantor telah selesai saya kerjakan, namun jam kerja hari ini masih tersisa sekitar 3 jam lebih. Maka saya pergunakan untuk chatting dengan kawan lama. Mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, maka saya gunakan untuk mengakses jejaring sosial. Saya lebih suka membaca tabloid infotainment. Saya gunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Setelah lelah bekerja hari ini, saya rasa tidak ada salahnya saya ngobrol dengan rekan-rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu dan menambah ilmu dari mereka. Nah, jawabannya tepatnya ini. Setelah lelah bekerja hari ini, saya rasa tidak ada salahnya saya ngobrol dengan rekan-rekan kerja lain
untuk sekedar mengisi waktu dan menambah ilmu dari mereka. Nah, soal yang ketujuh, jika ada seorang rekan yang memberikan secara langsung berkas-berkas temannya untuk ditindaklanjuti oleh Anda, maka Anda akan yang pertama, menindaklanjutinya karena Anda tidak enak hati dengan teman Anda tersebut, menindaklanjutinya jika ada imbalan saja, memberikan nomor urut seperti klien yang lainnya, tidak mempedulikannya, segera menindaklanjutinya. Nah, jawabannya tepatnya adalah memberikan nomor urut seperti klien yang lainnya. Yang nomor 8, suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka Anda akan makan dengan garam dan kerupuk saja, makan saja untuk menghormati tuan rumah, jujur dan tidak mau makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut, mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. Nah, yang paling tepatnya, makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. Kemudian soal nomor 9, jika Anda berkeinginan menjadi orang besar, maka Anda harus kreatif, berani, senang belajar, berjiwa besar, pemaaf. Nah, jawabannya tepatnya adalah kreatif. Saya akan melanjutkan pendidikan saya setelah saya memiliki jabatan tinggi, bekerja selama beberapa bulan, memiliki kesempatan, memiliki rumah dan mobil pribadi, memiliki uang banyak. Nah, yang paling tepatnya adalah memiliki kesempatan. Kemudian soal nomor 11, Anda senang tinggal dalam lingkungan yang suasana yang penuh kekeluargaan, suasananya individual, sepi, tertutup, rumahnya berdekatan. Nah, yang paling tepatnya, suasananya penuh kekeluargaan. Nomor 12, ketika ketua RT Anda membutuhkan warganya untuk melakukan kerja bakti di lingkungan rumah Anda dan sekitarnya, Anda sedang sibuk, maka Anda akan tetap ikut dalam kerja bakti walaupun Anda sedang punya tugas mendadak, menemui Pak RT dan warga dengan membawa maaf dan makanan, tidak mengambil peduli dengan semua yang terjadi, meminta orang lain untuk mewakili Anda dalam bekerja bakti tersebut, meminta salah seorang pekerja Anda untuk ikut serta dalam kerja bakti tersebut. Nah, jawaban yang tepat adalah menemui Pak RT dan warga dengan membawa maaf dan makanan. Nomor 13, ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi mendapatkan pekerjaannya sehingga banyak yang tidak memotivasi anak-anaknya untuk menerima pendidikan tinggi. Maka Anda akan mengurungkan niat untuk memperoleh pendidikan tinggi, bekerja saja, biasa saja, tetap ingin memiliki pendidikan tinggi, menganggapnya sebatas itu saja. Nah, jawaban yang tepat adalah tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi. Yang nomor 14, perbedaan antara orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan menurut Anda adalah huniannya, prestisenya, hartanya, jabatannya, pola pikirnya. Jawaban yang tepat adalah pola pikirnya. Ketika sedang mengerjakan tugas bersama yang harus diselesaikan pada hari itu juga, seorang teman akan meninggalkannya terlebih dahulu, maka saya akan membujuknya untuk menyelesaikan tugas, ikut pergi juga, meminta dia untuk terlebih dahulu mempertimbangkannya, meminta pertimbangan teman lain, memaksanya untuk tetap tinggal. Nah, jawaban yang tepat yaitu meminta dia untuk terlebih dahulu mempertimbangkannya. Nah, soal nomor 16. Ada seorang teman yang tidak mampu membayar uang ujian anaknya, maka saya menganggap hal itu biasa saja, merasa kasihan dan menghiburnya, mengkoordinir teman-teman untuk iuran guna membayar biayanya, membantu membayar sebagian biaya dengan tabungan saya, membayar dengan uang tabungan saya. Nah, yang paling tepatnya membantu membayar sebagian biaya dengan tabungan saya. Nomor 17, ketika Anda mengetik tugas dari atasan Anda, tanpa sengaja teman Anda mencabut kabel sambung dari stop kontak. Secara otomatis komputer Anda mati. Anda sangat panik karena data yang Anda ketik belum tersimpan. Maka sikap yang Anda tunjukkan adalah memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas, meminta teman Anda bertanggung jawab atas perbuatannya, menghela napas panjang, memarahi rekan yang melakukan hal tersebut, menerima permintaan maaf teman Anda. Nah, jawaban yang tepatnya adalah memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas. Kemudian soal nomor 18,
Sebagai ketua dalam pentas seni, Anda mendapat laporan bahwa bintang tamu acara tersebut mengundurkan diri 1 hari sebelum hari H. Anda bingung karena tiket terjual habis. Agar acara tersebut tetap terselenggara dengan baik, yang akan Anda lakukan adalah memberikan bayaran lebih kepada artis tersebut, mengganti bintang tamu dengan artis lain yang memiliki kepopuleran yang lebih, mengundurkan jadwal pentas seni sehingga bintang tamu tersebut mau tampil, mendatangi bintang tamu tersebut dan memintanya untuk bersikap profesional, mengembalikan ganti rugi pada calon penonton. Nah, jawaban yang paling tepat adalah mendatangi bintang tamu tersebut dan memintanya untuk bersikap profesional. Kemudian nomor 19. Bila di kantor Anda terjadi kebakaran sehingga terjadi kepanikan yang luar biasa, tindakan yang akan Anda lakukan adalah mematikan aliran listrik dan tidak menggunakan lift untuk meninggalkan gedung, melaporkan kepada petugas gedung untuk menyelamatkan semua orang, segera memanggil pemadam kebakaran, meminta semua tenang, menjalankan prosedur penyelamatan diri sehingga mengajak orang lain untuk keluar melalui tangga darurat. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu menjalankan prosedur penyelamatan diri sehingga mengajak yang lain untuk keluar melalui tangga darurat. Kemudian soal nomor 20, Anda menerima perintah tugas keluar kota. Kebetulan pekerjaan Anda di kantor menumpuk dan harus diselesaikan. Maka tindakan yang akan Anda lakukan adalah mengkoordinasikan tugas yang dapat dipercayakan kepada rekan kerja selagi tidak menyalahi prosedur pekerjaan dan dapat dilaksanakan tepat waktu. Meminta atasan untuk keluar kota setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda, minta atasan untuk memberikan perpanjangan waktu menyelesaikan tugas tersebut, menyelesaikan semampu Anda membawa pekerjaan tersebut keluar kota sehingga dapat diselesaikan pada waktunya. Nah, jawaban yang paling tepatnya adalah mengkoordinasikan tugas yang dapat dipercayakan kepada rekan kerja selagi tidak menyalahi prosedur pekerjaan tersebut dan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu. Kemudian soal nomor 21. Atasan bagi saya adalah seseorang yang berhak mengatur bawahannya, seseorang yang menjadi tempat saya bertanya jika mengalami masalah dalam pekerjaan saya, seseorang yang mempunyai pemahaman yang lebih baik daripada saya dalam hal pekerjaan, seseorang yang harus saya hormati pendapatnya, seseorang yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi dari saya. Nah, jawaban yang paling tepatnya adalah seseorang yang harus saya hormati pendapatnya. Nomor 22, jika diberikan tugas kantor yang berat oleh atasan, maka saya jujur mengatakan kepada atasan tugasnya terlalu berat, membiarkannya, karena nantinya atasan pasti menyuruh orang lain membantunya. Kemudian meminta keringanan, berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya, meminta rekan kerja membantu. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu jujur mengatakan kepada atasan tugas itu terlalu berat. Nomor 23, Anda mempunyai pimpinan baru di kantor Anda. Anda akan bersikap ramah dan hormat kepadanya, memberitahunya kepada rekan-rekan Anda yang kurang profesional, biarkan waktu saja yang membuatnya akrab, memperkenalkan diri Anda, bersikap sopan kepadanya. Nah, jawabannya adalah memperkenalkan diri Anda. Nah, yang ke-24, sepulang dari kantor, Anda akan segera beristirahat saja, membawa cerita baru dari kantor buat keluarga, membelikan makanan untuk keluarga, tidak mempersiapkan apapun, pulang ke rumah. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu membelikan makanan untuk keluarga. Soal nomor 25. Suatu hari hujan mengguyur dengan deras dan jalanan yang Anda lalui kebanjiran, maka Anda akan yang pertama, bermain air, biasa saja, kesal karena banjir menggerutu, menunggu hingga airnya surut. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu biasa saja, karena hujan di daerah kita itu adalah hal yang biasa. Jadi jangan sampai mengganggu pekerjaan. Nah, kalau sudah selesai mengisi sampai ke 25-nya, kita klik kirim untuk melihat hasil dan skor yang kita peroleh. Nah, kita lihat skornya.
Nah, di sini kita ketahui mana yang salah dan mana yang benar, dan kita akan perbaiki yang salah tersebut. Nah, ini dia yang salahnya. Dan jawaban yang benar untuk soal yang salah tersebut adalah meminta bantuan orang lain. Nah, demikianlah pembahasan untuk soal latihan ujian kompetensi manajerial kali ini. Bagi yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi tentang video berikutnya.